Cerita fantasi dalam sebuah novel suatu hari berubah menjadi kenyataan ke dunia manusia. Hanya ada satu pembaca novel yang tahu akhir dari skenario, tapi alur skenario berubah berantakan dan ada segudang misteri yang belum terpecahkan. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Kim Dokja dan orang-orang yang masih bertahan hidup mulai memasuki skenario ke-8. Para inkarnasi Korea diharuskan memilih antara menghabisi setengah dari orang-orang yang masih hidup atau membunuh satu orang yang merupakan inkarnasi terkuat di Korea sambil menghadapi monster yang terus naik level. Para inkarnasi mulai melawan para monster yang terus bermunculan. Akhirnya, kita bisa beristirahat sebentar, ucap Lee Ji-hye di atas monster yang sudah ia tumbangkan. Dokja yang melihat Jung Hyuk seperti kehilangan semangat, lalu mengajaknya berbicara ke atap gedung. Di belakangnya, Dokja mengaktifkan karakter list, dan ia tidak melihat sponsor dari Yo Jung Hyuk. Sejenak Dokja berpikir, sponsor Yo Jung Hyuk memang tak pernah disebutkan hingga akhir cerita novel. Rasi yang memiliki kekuatan untuk memutar balikan waktu dan bisa mengelabui rasi lain. Rasi itu juga tidak pernah memberikan stigma lain selain regression. Siapa sebenarnya rasi tersebut? Di atap sebuah gedung, sambil melihat kondisi Seoul sekarang, Dokja mulai berbicara. Fakta bahwa kau bisa regresi kapan saja membuat kematian orang lain jadi tak berarti. Namun jika kematian tidak ada artinya, begitu juga dengan kehidupan. Aku hanya mengingatkanmu untuk tidak menipu dirimu sendiri dengan berpikir semuanya akan baik-baik saja saat kau mengulangi kehidupan. Sejenak Jung Hyuk terdiam mendengar perkataan tersebut. Kenapa kau berbicara seperti itu? Apa karena kau tahu masa depan? Semuanya pasti akan membaik di regresi berikutnya. Terlalu banyak yang mengejutkan. Regresi berikutnya mungkin akan lebih baik. Sejenak Dokja berpikir, dia memiliki kecenderungan kuat untuk menyerah. Itu adalah gejala awal dari regression depressive disorder. Dokja yang kesal teriak, jangan tipu dirimu dengan berpikir kalau regresi berikutnya akan jadi lebih baik. Regresi yang kau tinggalkan itu mungkin saja satu-satunya regresi di mana kau bisa menyelamatkan dunia sebagai manusia. Dunia yang kau tinggalkan akan terus menghantuimu, jadi berjuanglah dengan benar di regresi ini. Sontak Jung Hyuk seperti tertampar mendengar perkataan Dokja. Sejenak Jung Hyuk berpikir kondisi mental dari karakter Yo Jung Hyuk perlahan membaik. Tak lama dari sana, mereka berdua mendengar keributan. Ternyata para rekan-rekannya menguping pembicaraan mereka dan ketahuan. Rasi di Like Judge of Fire merasa bersemangat. Jung Hyuk di sana bilang, kami sudah memiliki rencana untuk skenario ini. Skenario akan berhenti saat inkarnasi terkuat mati, bukan? Kebetulan sekali, kami juga membicarakan hal tersebut. Jadi siapa inkarnasi yang terkuat? Jung Hyuk bilang, tentu saja, itu adalah aku. Dokja heran, tentu ia akan berpikir hal seperti itu. Tidak mungkin pria dengan kebanggaan diri seperti dia tidak berpikir dia inkarnasi terkuat. Sambil berjalan keluar, mereka terus mencari tentang siapa yang terkuat. Dokja bilang, bukankah kau terlalu gegabah Jung Hyuk? Tidak ada jaminan kalau kau yang terkuat, bisa saja aku. Ji-hye tertawa, ayolah jangan bercanda seperti itu Jusi. Min Ji-won ikut berbicara, kurasa pemimpin gereja Salvation mungkin lebih kuat dari Yo Jung Hyuk. Kelihatannya Supreme King sulit menghadapinya. Jung Hyuk bilang, itu benar, secara kemampuan bajingan itu adalah counterku. Dokja berkata, ada kemungkinan para Dokaibi memilih semacam standar dalam memutuskan ranking meski kita tidak tahu apapun. Anggap saja ini hal yang baik untuk kita. Tidak ada yang ingin Jung Hyuk mati di sini, bukan? Jadi mari kita beranggapan Nirvana merupakan yang terkuat saat ini. Tapi jika ternyata Jung Hyuk yang terkuat, kita akan memikirkannya nanti ketika waktunya tiba.
Para inkarnasi mulai mencari nirvana. Gereja Salvation berada di Gangbok, namun sulit untuk menjangkau mereka karena sangat dijaga. Selain itu kita kalah jumlah, tapi kita akan membuat mereka mendatangi kita. Dalam hatinya Dokja mulai mengatur rencana. Nirvana bukanlah seseorang yang bisa dihadapi dengan logika. Jika kita melihat para monster yang keluar dari dalam gate, kita hanya mempunyai 8 jam. Aku harus memancing Nirvana keluar dan membuatnya bertarung dengan Junghyuk. Dokja mulai bergerak. Ia mengeluarkan item kotak-kotak misterius. Anda telah membeli 10 main skenario, 8 random box spesial. Dalam hatinya ia bilang, random box ini adalah item gambling yang memberikan kemungkinan rendah untuk mendapatkan senjata grade SSS dan skill grade SSS. Item eksklusif yang didesain oleh Dokaibi untuk memanipulasi rasi yang bodoh. Dokja teriak, berkumpullah sebentar, aku akan memberikan kalian kotak ini. Untuk meningkatkan moral kalian, aku akan memberikannya dengan gratis. Para inkarnasi terlihat senang menerima box tersebut. Yo Jung-hyuk juga mengambilnya. Jangan bilang kau ingin menghadapi Nirvana dengan item yang keluar dari kotak-kotak ini. Sungguh rencana yang memalukan. Dokja kesal. Dasar bajingan, kau ngomong begitu, tapi kotaknya juga kau ambil. Dokja kemudian memberi 2 buah untuk Shin Yosung. Karena kau adalah inkarnasiku, itu saja sudah cukup sebagai alasan. Para inkarnasi mulai membuka kotak tersebut. Main skenario 8 random box spesial telah digunakan. Junghyuk dan Seolhwa mendapatkan item Elaine Forest. Jihye mendapatkan sepatu biasa. Begitu juga dengan yang lain. Mereka tidak mendapatkan item spesial. Tapi berbeda dengan Shin Yosung. Ia yang membukanya mendapatkan sebuah item yang berbeda. Di sana, Shin Yosung mendapatkan item bernamaan CNB Spirit SSS Grade. Sontak Dokja tercengang melihat itu. Item ini adalah item yang peluang keluarnya sangat kecil dan rendah. Ini sangat gila, bagaimana dia bisa mendapatkannya? Sebenarnya, seberapa beruntung inkarnasiku? Jelas ini sangat menguntungkan untuk Shin Yosung yang bisa menggunakan taming. Dokja bilang padanya, kamu bisa memberikan buah ini pada monster yang tidak bisa kau jinakan. Dengan begitu, kamu bisa menjinakannya dengan mudah. Kurasa lebih baik kamu menyimpannya untuk waktu yang tepat. Dalam hatinya Dokja berpikir, jika dia menggunakan ini pada monster yang bisa berevolusi melewati grade S, Yosung di regresi ini mungkin bisa melewati dirinya di regresi ke-41. Setelah itu, Dokja menyuruh semua orang mengumpulkan item yang didapat. Kebanyakan inkarnasi mendapatkan item berupa loudspeaker. Junghyuk di sampingnya meledek. Aku mengerti apa yang ingin kau lakukan, tapi membuat Nirvana keluar hanya dengan kata-kata itu mustahil. Dokja tersenyum dan menjawab, yang terpenting bukan alatnya, tapi apa yang akan kau katakan. Dalam hatinya Dokja bilang, stigma Nirvana Succession akan mengkonsumsi plausibilitas dalam jumlah besar dan menukarnya dengan Fable. Selama ia mendapatkan plausibilitas, dia tidak akan bisa menggunakan Succession. Cerita berpindah ke suatu tempat di mana itu adalah markas Nirvana. Terlihat ia sedang melakukan meditasi sambil keringat dingin, seolah menahan sesuatu, dan tak lama sebuah kekuatan menyelimuti dirinya. Anda telah menciptakan skill baru. Nirvana lalu berdiri. Aku terlalu memaksakan diri. Aku kehilangan terlalu banyak Fable. Tidak ada gunanya berkeluh dengan masa lalu dan tak perlu membenci masa depan yang masih belum datang. Kemudian ia memasuki sebuah ruangan. Terlihat 2 orang wanita sedang duduk di sana. Nirvana menghampiri mereka dan bilang, kalau begitu, mari kita mulai sesi kita hari ini. Terlihat King of Wanderer atau ibu dari Dokja bersama dengan Yosang-ah yang sudah dalam pengaruh Nirvana berada di sana. Ibu Dokja bilang, kapan kau akan menghilangkan skill yang berada pada gadis ini?
Yosang-a terlihat gemetaran, seolah menahan sesuatu. Nirvana menjawab, bukan aku yang bisa menghilangkannya. Dia harus melepaskannya sendiri. Dasar gadis bodoh. Dia menolak sekeras itu. Padahal dia hanya tinggal menerima masa sekarang. Kalian semua memang makhluk bodoh yang menerima berkah bernama kematian, namun gagal menyadari nilainya. King Wanderer bilang, kenangan masa lalu adalah sesuatu yang berharga bagi mereka yang memiliki hidup singkat. Kau justru acuh dengan masa sekarang karena banyaknya kau berinkarnasi. Nirvana kesal, tapi ia mencoba meredam amarahnya. Kalian harus ingat, aku membiarkan kalian berdua hidup karena fabel kalian memiliki nilai. Sebenarnya, yang ingin aku cari tahu hari ini adalah tentang inkarnasi bernama Kim Dokja. Bukankah dia putramu? Aku sudah mengetahui itu dari Netral King. King Wanderer tidak mau berbicara. Nirvana segera mengeluarkan skillnya. Kalau begitu, tugasku untuk mencari tahu sendiri. Dari lingkaran sihir yang ia ciptakan, keluar sebuah tangan yang langsung memegang kepala King of Wanderer. Sekarang, buka ingatanmu. Jika tidak, gadis di sebelahmu akan mati. King Wanderer menantang. Kalau begitu, lakukan apapun yang kau mau. Nirvana mengeluarkan skillnya. Skill eksklusif Dependent Origination telah diaktifkan. Nirvana kemudian mengetahui sesuatu. Ia melihat semua tentang Dokja, termasuk masa lalu dengan ibunya. Menarik sekali. Jadi inilah esensi dari Kim Dokja. Kau sungguh ibu yang menyedihkan karena berbohong pada anakmu sendiri. Dia adalah inkarnasi yang menarik. Dia memaksaku menggunakan succession, namun tetap saja, pada akhirnya dia hanyalah seorang manusia. Cerita berpindah pada para inkarnasi. Kini setiap orang memegang sebuah loudspeaker. Dokja teriak, bagaimana mungkin seorang manusia memiliki informasi spesifik tentang masa depan? Aku ingin request duel kepada ketua gereja Salvation, Nirvana Moebius. Lokasi duelnya adalah Gwanghwamun jam 2 siang. Orang yang akan menghadapimu adalah Supreme King, Yo Jung Hyuk. Mereka adalah dua orang yang paling memungkinkan sebagai inkarnasi terkuat di Seoul Dome. Dari markasnya, Nirvana mendengar itu. Sontak ia kaget. Dalam hatinya ia bilang, dia menggunakan loudspeaker supaya semua orang bisa mendengarnya, dan dia menggunakan doktrinku sebagai justifikasi. Dia mengatur agar aku tidak bisa menghindari duel ini. Nirvana bilang, tidak buruk juga pancingannya, tapi tujuanku bukan untuk menyelesaikan skenario, tapi rencana yang lebih besar. Dokja teriak lagi, tentu saja keputusanmu untuk mengikuti duel ini tidak termasuk dalam rencana besarmu, bukan? Tapi, jika kau datang, aku akan memberikanmu kesempatan untuk menjadi satu dengan Yo Jung Hyuk. Lagi-lagi Nirvana syok, bajingan itu, bagaimana dia bisa mengetahui semuanya? King Wanderer di sampingnya tersenyum dan bilang, dia adalah orang yang cerdas dan membuat sebuah rencana yang sempurna. Kau pasti akan kalah. Para inkarnasi mulai menuju area pertarungan. Sejenak Dokja berpikir, Nirvana pasti sudah mendapatkan skill baru. Tapi Yo Jung Hyuk tentu juga sudah mempersiapkan dirinya. Hasil pertandingan ini tidak akan mudah diprediksi. Tapi bukan itu masalah yang menghantuiku. Masalah sebenarnya adalah pesan yang berdering kuat di dalam pikiranku. Pesan dari sistemnya bilang, saat ini Anda adalah inkarnasi terkuat di Seoul. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Di tengah perjalanan, Dokja bertemu kembali dengan Jung Hee-won dan Lee Hyun-sung. Hee-won bilang, yang barusan kau katakan adalah deklarasi perang yang bagus. Itu benar-benar keren. Dokja yang melihat Lee Hyun-sung dalam hatinya berpikir, aku bisa merasakan Lee Hyun-sung. Dia sudah bisa menguasai Fable Master of Steel sepenuhnya. Dia sudah cukup kuat untuk menjadi 5 orang terkuat di Seoul. Sejenak Dokja mengingat isi novel.
di dunia Starstream tidak mengikuti skala kekuatan atau penguasaan skill, melainkan kekuatan dan kelemahan dasar yang diturunkan dari Fable. Kekuatan dari dunia ini ditentukan dari status Fable-nya. Mungkin aku dianggap sebagai inkarnasi terkuat, karena jumlah Fable yang aku kumpulkan hampir mencapai level mustahil. Karena itu, aku dianggap orang terkuat di Seoul. Kondisi sekarang, para inkarnasi sebagian besar sudah tersulut emosi. Mereka mendeklarasikan perang pada Nirvana. Kung Pildu bertanya, "Tunggu, apa kita tidak ingin menyelamatkan Yosang-ah? Aku dengar dia ditangkap oleh pemimpin gereja Salvation." Dokja menjawab, "Kita akan menyelamatkannya, namun belum sekarang." Sejenak ia berpikir, Nirvana tidak akan mungkin mencelakai Yosang-ah jika ia melakukan hal yang ceroboh. Sama saja dia mendeklarasikan perang pada satu-satunya pion dari Nebula Olympus. Di sela situasi, pesan dari sistemnya muncul lagi. Petunjuk kedua, orang terkuat ke-9 di Seoldom adalah Lee Gilyong. Sontak Gilyong merasa gembira. Ia merasa tak percaya. Lee Ji-hye mendadak syok. Mustahil, aku lebih lemah dari bocah itu. Dokja segera bertindak. Kita harus segera pergi. Petunjuk sudah mulai dibagikan. Artinya, wave kedua akan segera dimulai. Kini sebuah gate bermunculan. Para monster bersiap keluar dari sana. Dokja memberi komando. Kita harus menyelesaikan ini sebelum 4 jam. Jika monster dengan grade yang lebih tinggi muncul, kita akan berakhir. Lee Hyun dan Kung Pildu, kalian tinggal di sini dan membentuk posisi bertahan. Sisanya ikuti aku. Tapi yang terjadi selanjutnya, terdengar teriakan seseorang dari atas sebuah kubah bersorot lampu. Ia bilang, "Kepada semua inkarnasi, dengarkan aku. Sebenarnya, siapa musuh kita? Kenapa kita harus bertarung satu sama lain? Gereja Salvation atau faksi lain? Tidak ada bedanya. Kita semua hanyalah orang-orang yang lemah. Kita adalah korban dari skenario ini." Ternyata yang berbicara itu adalah Jeon Il-do, Neutral King. Dokja mulai panik. Apa yang dia rencanakan? Jeon Il-do teriak lagi, "Dengarkan aku. Bukankah kalian sadar kalau monster akan muncul berbondong-bondong menuju kemari? Jika berperang dengan para monster, Seoul akan hancur. Yang bisa menyelamatkan kita dari skenario adalah ketika inkarnasi terkuat mengorbankan dirinya. Dua pahlawan yang telah merelakan diri untuk itu. Sekarang lihatlah." Di dalam sebuah penghalang, Nirvana dan Yo Jung Hyuk siap melakukan pertarungan. Dokja benar-benar panik. Semua rencana yang sudah ia persiapkan berubah. Dokja tak bisa masuk ke dalam penghalang tersebut. Karakter Jeon Il-do mengaktifkan stigma fair duel. Semua inkarnasi kecuali 2 orang yang berduel tidak akan bisa memasuki arena. Dan sekarang, pemikiran dari para inkarnasi berubah. Mau siapapun inkarnasi terkuat, entah Supreme King atau Nirvana, mereka berdua harus mati untuk bisa mengakhiri skenario ini. Sejenak Dokja berpikir, mereka adalah manusia pengecut dan Nirvana tahu betul memanfaatkannya. Saat itulah dia bisa mendapatkan unightable future. Dokja bilang pada Hiwon dan Ji-hye, "Sekarang bunuh Jeon Il-do." Di sela kericuhan, Dokaibi kembali muncul. "Sepertinya kalian sudah mempersiapkan sesuatu yang menarik. Ini mungkin akan menjadi pertarungan yang menarik. Jadi aku sudah mempersiapkan agar semua orang bisa melihatnya." Kini pertarungan Yo Jung Hyuk dan Nirvana disiarkan di channel Dokaibi secara luas. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.